Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Fahmi, NPM saya 04411970, kelas Humas 2 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat yang berjudul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Nah, selanjutnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Di era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi terjadi karena sebuah evolusi dan teknologi media. New media atau lebih sering disebut dengan media online. Media online ini membutuhkan jaringan internet untuk bisa dijangkau. Pada akhir abad ke-20, istilah new media ini muncul. Istilah ini juga digunakan untuk diramaikan dengan fenomena munculnya situs-situs di jaring sosial. Situs ini pun menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunitas di jaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menyusulkan istilah e-commerce, yang artinya adalah proses pembelian dan penjualan produk jasa informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer. Jaringan yang digunakan merupakan jaringan internet, menurut Morrison. Lalu, tantangan di era digital ini telah masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital ini terakhir dengan kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital ini juga memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media baru era digital ini juga memiliki karakteristik bersifat atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Nah, tinjauan pustakanya, yang pertama, tantangan yaitu suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengugah kemampuan. Yang kedua, keluang yaitu suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang juga dikenal sebagai kebolehjadian atau probabilitas kemungkinan. Yang ketiga, humas yaitu hubungan masyarakat, sedangkan menurut Frank Jeffkins, humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Yang keempat, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, pembahasan. Menurut CEO London School of Public Relations, LSPR, Priya Gemalgani, 5 tantangan sekaligus peluang tersebut adalah: pertama, konvergensi media tradisional dan digital. Yang kedua, untuk komunikasi interaktif. Dan ketiga, informasi sekarang mengalir dengan cepat dan gratis. Kemudian keempat, segala sesuatu didukung oleh teknologi. Dan kelima, kecepatan perubahan dan kecepatan respons. Dibutuhkan 3 strategi PR yang dilakukan lebih masif di era digital saat ini, yaitu pertama, kata dia, penting bagi praktisi komunikasi perusahaan menjalin hubungan yang baik. Kedua, melakukan endorse melalui orang-orang yang kompeten dan memiliki kredibilitas yang baik. Yang ketiga, berupaya menciptakan image brand maupun korporat yang juga baik. Nah, Prita mengatakan 5 tahun ke depan penting bagi seorang PR memiliki relationship skill, resources skill, management skill, leadership skill, multimedia development skill, research skill and analysis, written and verbal communication skill, multicultural and adaptable, entrepreneurial skill, serta finance and budgeting skill. Nah, transformasi humas. Persepsi lama bahwa PR hanya berfungsi sebagai media relation membuat clipping protokoler serta publikasi di konvensional media semata haruslah kita tinggalkan. Sekarang, profesi ini dituntut memiliki keahlian yang lebih kompleks. Artinya, transformasi PR dalam era revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan. Langkah yang harus diambil antara lain: satu, kompetensi. Di era digital atau industri 4.0, dunia butuh praktisi PR dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun jaringan, selalu haus akan informasi terkini dan memiliki spesialisasi. Kedua, personalisasi konten. Agar impactful, praktisi PR harus kreatif dan bisa berkomunikasi secara personal dengan konten dan overload. Informasi di dunia saat ini, VR 4.0 harus lebih selektif melihat siapa target audiensnya, karena yang digunakan serta konten yang relevan dengan mereka. Hingga kreatif dan pahami global trend. Lihatlah perkembangan transformasi dari video 360, CNN, live streaming, drone hingga mixed reality dari Windows. Kita harus mengombinasikan digital teknologi ini untuk peran fungsi PR di era 4.0. Nah, yang keempatnya adalah integritas. Di era disrupsi ini, PR mudah terbawa arus polemik, isu dari hoax hingga fake news.
Humas juga harus tetap memiliki tata kelola, good governance, accountable, transparan, dan menjawab bukan hanya kebutuhan stakeholders tapi juga seluruh warga negara. Kelima, kolaborasi. VR tidak bisa berdiri sendiri di era digital ini. VR butuh digital content creator, videographer, infographic, ads people, brand people, hingga marketing. Intinya saat ini kita berkolaborasi dengan humas, baik pemerintah swasta bahkan akademisi untuk mensosialisasikan brand Indonesia. Jangan sektoral, karena ekspektasi stakeholders pada peran fungsi strategi PR menjadi 3 kali lebih berat dari sebelumnya. Dengan demikian, praktisi humas perlu memahami kultur dan karakter media sosial agar tidak salah langkah dalam membuat konten informasi krusial. Selain itu, penguasaan teknik, membangun engagement dengan warganet, pemilihan kanal komunikasi, sehingga melakukan kolaborasi kreatif dan pemanfaatan media konvensional dengan digital mutlak diperlukan. Hal serupa disampaikan Andreas Marioto yang memaparkan bahwa perubahan landscape media dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi digital membuat gaya pemegang merek brand harus terus beradaptasi dengan komunikasi media. Harus diakui, di era konvergensi digital, praktisi humas harus lincah dan adaptif. Namun, tantangan tersebut tidak dapat dipungkiri juga memberi warna baru dalam seni berkreasi dan media, yakni menguji kreativitas dan optimisme praktisi humas dalam bekerja. Pada akhirnya, media dan praktisi humas adalah dua entitas yang sama-sama bertugas melayani masyarakat melalui informasi yang memberikan nilai tambah. Sebagai profesi, humas adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upaya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ruang lingkup yang ditangani oleh seorang humas cukup luas. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terakhir dengan kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan, berselancar, atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Lahirnya situs jaring sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web memungkinkan penggunaannya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik menjadi lebih mudah dalam berbagai, salah satunya e-book. Dengan e-book, kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku yang tebal secara fisik dan membutuhkan tempat yang luas. Dengan file digital, juga dokumen menjadi jelas, lebih ringkas, yang setiap saat dapat dibuka melalui komputer dan ponsel. Pengembangan berbagai aplikasi merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system OS yang semakin mendekatkan diri pada kehidupan masyarakat yang ditunjukkan demi kemudahan dan kenyamanan penggunanya. Perkembangan OS juga merambah kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kacamata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya. Pintar pokoknya. Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu perkembangan garis komunikasi baru. Perkembangan inilah yang semakin mendorong adanya perubahan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang meninggalkan tenaga manual atau tidak menggunakan tenaga manusia. Teknologi ini lebih mengutamakan sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat dan memproses semua bentuk-bentuk informasi dengan nilai-nilai numeris.
Di bidang sosial budaya, tantangannya juga berbeda. Nilai-nilai dan budaya masyarakat berubah seiring dengan munculnya era digital. Contohnya adalah perubahan di bidang sosial, yakni berkurangnya interaksi antar sesama manusia, tingkat komunikasi antar pribadi pun berkurang, timbul sifat ingin serba mudah dan instan dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai budaya luar pun muncul memenuhi masyarakat baik secara negatif maupun positif. Era digital harus disikapi dengan bijak, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Perkembangan dunia kehumasan bergerak cepat di era reformasi dan teknologi digital. Peluang besar bahwa praktisi PR harus bisa menempatkan PR sebagai peran strategis dalam fungsi manajemen. Profesi PR semakin dituntut tidak hanya sebagai mulut dari sebuah organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi perusahaan. Profesi ini dituntut memiliki kemampuan lebih sekadar komunikasi. Hubungan antara marketing, legal, human resource, finance, operation dengan profesi PR itu semakin dekat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak praktisi PR yang berjuang karena dampak media baru, terutama internet. Media mereka tidak sepenuhnya dapat merangkul media baru tersebut, dan bahkan sebagian dari mereka memiliki rasa takut terhadap penggunaan teknologi baru. Bagi para praktisi PR profesional, era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Kemudian seorang konsultan digital PR Amerika bernama Eric Hansen menuliskan dalam blognya mencapai 10 keahlian yang harus dimiliki seorang online di masa depan, antara lain: 1. Advertising copywriting. 2. Video editing production. 3. Mobile dalam beberapa tahun ke depan. 4. Social content creation and curation. 5. Analytics. 6. CEO era digital. 7. Speed to information. 8. Programming skill. 9. Managing virtual team. 10. Blogger outreach. Itulah yang minimal harus bisa dikuasai VR di zaman 4.0 seperti sekarang ini. Kesimpulannya, kehumasan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi. Digitalisasi juga berperan besar dalam kemajuan industri kehumasan. Pada era industri sebelumnya, kegiatan humas masih berkutat pada hal yang bersifat analog. Perangkat penyebaran pesan terkait reputasi dan citra organisasi yang digunakan masih berupa artefak seperti rilisan yang diterbitkan di koran dan sebagainya. Sebagai salah satu bidang komunikasi yang memerlukan kemampuan untuk menjangkau publik yang besar, untuk kepentingan membangun reputasi yang baik bagi organisasi, bidang hubungan masyarakat cukup diuntungkan dengan kehadiran industri 4.0 ini. Kehumasan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi. Era digitalisasi juga berperan besar dalam kemajuan industri kehumasan. Saya Muhammad Nur Alfi Fahmi, sekian dan terima kasih.